Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 6 mata kuliah Pemikiran Ulama Banjar dalam bidang fikih ingin menyampaikan hasil resitasi dari kelompok kami, yang mana saya sendiri akan menyampaikan dengan judul Fidyah Puasa Ramadan dan Kafarat Puasa. Baik, sebelum kita memulai hasil presentasinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Hilmi, NPM 23125943, asal Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baik, tanpa lama-lama, mari saksikan. Halo semuanya, pernah kebayang nggak sih gimana sebuah manuskrip hukum Islam dari abad ke-18 bisa dengan sangat brilian ngejawab dilema medis di abad ke-21? Nah, di sesi bedah materi kali ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Kita akan bedah konsep fidyah dan kafarat dari sebuah literatur klasik, yaitu kitab Sabil al-Murtadin karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Terus kita bakal lihat gimana aturan yang umurnya udah ratusan tahun ini ternyata punya jawaban luar biasa untuk masalah pasien cuci darah di era modern. Siap-siap ya, karena ini bakal jadi perjalanan melintasi waktu dari naskah kuno langsung ke ruang perawatan rumah sakit hari ini. Di sesi kali ini kita akan ngelewatin 5 poin utama, mulai dari makna dasar fidyah dan kafarat, siapa saja golongan yang wajib membayar, apa saja tingkatan sanksinya, perbandingan antar mazhab, sampai ke poin kelima yang paling seru, yaitu hukum untuk pasien cuci darah. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, makna fidyah dan kafarat. Kita samain persepsi dulu ya tentang dasar-dasarnya. Kita mulai dari fidyah. Fidyah itu apa sih? Sebenarnya, ini tuh sama sekali bukan hukuman. Secara bahasa emang artinya tebusan, tapi di lapangan ini benar-benar solusi yang penuh belas kasih. Syariat Islam itu paham banget kalau nggak semua orang punya fisik yang kuat buat nahan lapar dan haus seharian penuh. Jadi buat mereka yang benar-benar udah nggak sanggup lagi puasa secara permanen, fidyah ini hadir sebagai jalan keluar. Tujuannya, biar mereka tetap bisa beribadah tanpa harus membahayakan nyawa mereka sendiri. Nah, kalau kafarat, ini beda 180 derajat. Ibaratnya, kalau fidyah ngasih kelonggaran, kafarat ini adalah sanksi berat atau denda yang super ketat. Aturan ini dibikin bukan buat ngasih keringanan, justru buat ngasih efek jera sekaligus jalan penebusan. Buat siapa? Buat mereka yang dengan sengaja melanggar aturan paling dasar puasa Ramadan tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Jadi gampang ya ingatnya, fidyah itu soal ketidakmampuan fisik, sementara kafarat itu soal pelanggaran yang disengaja. Lanjut ke bagian kedua. Siapa aja sih sebenarnya golongan yang wajib membayar fidyah ini? Kalau kita buka kitab Sabil al-Muhtadin, kitab ini dengan sangat empatik nyebutin 3 kelompok rentan. Pertama, kakek nenek yang sudah sepuh dan kelewat lemah untuk puasa. Kedua, orang dengan penyakit kronis yang secara medis nggak ada harapan untuk sembuh total. Nah, poin kedua ini tolong diingat baik-baik ya, karena ini bakal jadi kunci penting di pembahasan akhir kita nanti. Lalu yang ketiga, wanita hamil atau menyusui yang khawatir sama keselamatan dirinya atau bayinya. Intinya, teks klasik ini tuh benar-benar memprioritaskan nyawa dan kesehatan, tapi tetap menjaga tali ibadah mereka lewat memberi makan orang miskin. Terus, seberapa banyak sih fidyah yang harus dibayar? Aturan yang tadinya terkesan abstrak dibikin sangat nyata di kitab ini. Takarannya adalah 1 mud untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Karena penulis kitab ini ngikutin mazhab Syafi'i, 1 mud itu kalau dikonversi jadinya pas di angka 675 gram makanan pokok setempat. Kalau di Indonesia kan biasanya beras ya. Angka segini memang nggak terlalu memberatkan, tapi sangat cukup dan bermakna buat ngasih makan fakir miskin yang nerima. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. 3 tingkatan kafarat puasa. Gimana sih tahapan sanksi berat ini bekerja? Aturan kafarat ini benar-benar nunjukin betapa fatalnya ngelanggar puasa dengan sengaja. Khususnya buat suami yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Yang paling krusial buat Anda pahami di sini adalah sanksi ini sifatnya berurutan, nggak bisa di-skip. Anda nggak bisa tiba-tiba milih opsi nomor 3, sekedar bagi-bagi makanan ke 60 orang miskin cuma karena lagi punya banyak uang. Nggak bisa gitu, harus coba nomor 1 dulu. Kalau nggak mampu, wajib lanjut ke opsi kedua, puasa 2 bulan berturut-turut tanpa jeda sehari pun. Nah, kalau secara fisik udah benar-benar nyerah dan nggak mampu ngelakuin opsi kedua, baru deh boleh pindah ke opsi ketiga. Ketat dan sangat terstruktur kan? Lanjut ke bagian keempat, perbandingan 4 imam mazhab. Biar kita tahu posisi naskah ini di antara pandangan ulama lainnya. Ini nih yang bikin naskah abad ke-18 ini luar biasa.
Kitab ini nggak cuma ngasih satu opini, tapi secara akademis nyandingin pendapat dari lintas mazhab. Ini nunjukin standar keilmuan yang sangat ketat dan bikin kita makin percaya sama teks aslinya. Dari tabel perbandingan ini, kita bisa lihat ada perbedaan-perbedaan teknis yang lumayan menarik. Misalnya nih, mazhab Hanafi bolehin bayar fidyah di awal Ramadan sekalian buat sebulan full. Beda sama mazhab Maliki yang strict banget, nggak ngebolehin bayar di muka sama sekali. Nah, dari sini kelihatan jelas banget kan kalau kitab Sabilal Muhtadin itu kiblatnya ada di mazhab Syafi'i. Aturannya rasional, ukurannya satu mud, dan cara bayarnya fleksibel. Bisa dicicil tiap hari pas puasanya bolong, atau dikumpulin dan dirapel di akhir bulan Ramadan. Praktis banget kan buat diterapin sehari-hari? Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, sekaligus inti dari penjelasan ini. Hukum pasien cuci darah dan dilema medis modern kita. Coba deh kita pikirin gimana status kewajiban puasa buat pasien cuci darah atau hemodialisis. Di tahun 1700-an, waktu kitab ini ditulis, mesin cuci darah jelas belum ada dong. Terus gimana kita nerapin hukum buat pasien gagal ginjal kronik di era sekarang? Bayangin, mereka harus rutin ke rumah sakit 2-3 kali seminggu, asupan cairan dan nutrisinya dibatasin dengan sangat ketat. Disuruh puasa seharian, itu resikonya nyawa. Tapi di sisi lain, kewajiban ibadah mereka gimana statusnya? Disinilah letak kecerdasan para ulama kita. Mereka pakai yang namanya jembatan kias alias analogi. Ingat gak poin kedua soal golongan wajib fidyah tadi? Yap, orang sakit kronis yang tidak ada harapan untuk sembuh. Ulama modern menganalogikan kondisi gagal ginjal kronik stadium akhir yang butuh mesin cuci darah ini persis ke dalam kategori klasik tadi. Secara medis kan ginjal mereka emang gak bisa balik normal lagi tanpa transplantasi. Jadi puasa itu bahaya dan nyuruh mereka ganti puasa di bulan-bulan lain pun yang mustahil secara fisik. Dan yang bikin takjub, jembatan analogi dari ratusan tahun lalu ini ternyata klop dan sejalan secara sempurna sama fatwa-fatwa medis kontemporer dari MUI maupun Nahdlatul Ulama. Kesimpulannya luar biasa melegakan buat para pasien. Mereka dibebaskan dari kewajiban berpuasa, dibebaskan juga dari beban mustahil untuk mengkoda puasanya, dan cukup diwajibkan bayar fidyah aja. Hukumnya benar-benar beradaptasi sama keterbatasan fisik mereka. Jadi intinya gini, jurisprudensi Islam, seberapapun tuanya teks tersebut, itu sama sekali bukan fosil sejarah yang udah mati, melainkan sebuah kerangka berpikir yang terus hidup, sangat tangguh, dan bisa pakai logika untuk selalu ngelindungi nyawa manusia di tengah pesatnya perkembangan teknologi medis hari ini. Ini ninggalin kita sama satu pemikiran yang bikin penasaran banget. Kalau sebuah buku dari tahun 1700-an aja bisa ngasih jawaban yang sangat solid dan etis buat pasien dengan mesin penyaring darah modern hari ini, kira-kira tantangan sains, rekayasa genetika, atau inovasi medis apalagi di masa depan yang jawabannya diam-diam udah nunggu kita di lembaran teks-teks klasik ini? Menarik banget buat dipikirin kan? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Teruslah menggali wawasan, dan sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi resitasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.